boleh berarti ya kita ngasih reward ya ke anak kita ini. Saya nggak, benar-benar nggak ria lah. Anak saya pikirnya kan, pikir saya masukin sekolah dia di tempat yang bagus, dia melakukan lomba ini lomba itulah gitu, terus dia bikin prestasi lah di kelasnya. Saya diamin aja sampai suatu ketika dia nggak enak ngomong sama ibunya, terus ngomong sama abatinya, minta hadiah ternyata dia, walaupun hadiahnya nggak banyak-banyak gitu. Saya bilang kamu maunya apa? Asal buat pendidikan gitu. Disebutlah dia apa namanya, hadiahnya gitu ya kan. Si ibunya tadinya bilang, oh jangan seperti itulah gitu. Jangan, nggak apa-apa, saya bilang. Kalau dia hafal juz 30 itu kita dapat mahkota dari Allah masalahnya itu. Kita support aja gitu apa yang dia mau. Dan akhirnya emang dia ngebut Ustadz. Maksudnya dia jadi semangat gitu, untuk belajarnya, untuk ngapa. Itu seperti itu nggak apa-apa ya Ustadz ya. Kemarin makanya saya itu detil banget pertanyaan tentang, walaupun memang saya baca sih emang pelajarannya nanti setelahnya nih Ustaz. Cuman saya penasaran kan nih, saya ingin melakukan amal perbuatannya gitu Ustaz. Jadi rada-rada awkward tuh kalau anak sekarang bilang, rada-rada aneh nih Ustaz nih. Masalah itu tadi Ustaz, masalah sholat safar. Kan di level pertama jamaah kosor, lalu kosor-kosor, lalu jamaah. Ini sekarang saya lohor asari saya jamak. Tapi masuk tengah kayaknya kok aneh ya. Rada-rada, tapi Asik. karena kemarin saya detil banget kan nanya sama Ustaz, sampai ada hadis dari Anas ya Ustaz, bahwa ruksa itu diambil, sampai Ustaz tuh bilang kalau dikasih baju kalau nggak dipakai, yang punya yang ngasih jadinya nggak suka, gimana Allah gitu ya. Makanya saya tetapin hati, ini kan ruksoh ya. Ini fasilitas, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua nih sholat duha nih Ustaz nih. Kan kita waktu itu ya, walaupun di channelnya kita belum membahas tentang duha, tapi waktu saya belajar sama sebelumnya kan, duha itu kan maksimal yang terkuat hadisnya 8 rakaat nih Ustaz. Setiap hari itu saya 8 rakaat kan saya usahain gitu, benar-benar nggak gitu. Tapi pas dapat ilmu tentang safar ini kan, kalau yang sholatnya pagi udah nggak perlu lagi ya. Cuman saya supaya takutnya jadinya saya malas gitu Ustaz. Nanti pas lagi di mukim jadinya malas nih. Jadi saya lakuin Ya, ini salah nih Ustaz ya, salah tuh saya ini. Supaya nggak malas iya. nih. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu wa ala rasulillah wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardh, Tuhan kita yakni Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat thalibul ilmi, nikmat beribadah, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki tujuan yang sama, yakni mempelajari kitabullah wa sunnatur rasul. Dan salah satunya kita mendapatkan nikmat, yaitu mendapatkan waktu potensial yang kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini.
Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita wa suri tauladan kita Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwanu fillah, azakumullah wa iyyakum. Seperti biasa di hari Minggu kita mempelajari membedah kitabullah, masih di surat An-Naziat di ayat insyaallah ayat ke-20 sampai 25. Dan kita akan tayangkan di channel kita, di channel Melindung Mengkaji, bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KH Official. Alhamdulillah kita dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah, dan beliau telah hadir di antara kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Tamam, selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan, dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Dan semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku thalabil ilmi, para penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Al-Ustaz Ali. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Karena tadi dibuka dengan oleh Pak Romi tadi barusan, langsung saja ke tafsirnya surat An-Naziat ya. An-Naziat. Ayat ke 20 ya. 25. Ya sampai coba ya 25 dulu ya. Penting setelah waktu ya, kalau sempat kita bahas tuntas. Kalau enggak jadi kita lihat waktu sampai di mana kita di waktu membatasi kita. Silakan Pak Romi ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbakumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fara'ahul ayatul kubra. Lalu memperlihatkannya. Siapa? Nabi Musa. Memperlihatkan ya ayatul kubra. Al-ayah itu berarti tanda-tanda ya. Al-ayatul kubra tanda yang besar. Maksudnya mukjizat. Min ayatillah. Ya, mulai dari nanti kita bahas dengan tafsirnya ya. Apa responnya Fir'aun? Fakadzdzaba. Lalu kadzdzaba. Kalau kadzdzaba mendustakan, telah mendustakan. Kalau kadzdzaba ada tasdid di situ, betul-betul mendustakan. Ya, menebalkan sifat. Fakadzdzaba wa aso, durhaka. Dan durhaka. Summa adbaro, lalu adbaro itu ke belakang ya. Artinya berbalik, artinya berpaling. Ya, berpaling, nggak mau beriman. Ya, ia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa nih? Nanti kita jelasin di salah satu tafsir ya. Fahasaro, lalu mengumpulkan. Hasaro mengumpulkan. Mahsyar, padang mahsyar, padang tempat berkumpul. Ya. Fahasaro, mengumpulkan, lalu mengumpulkan apa yang dikumpulkan, siapa yang dikumpulkan?
Nanti kita bahas di tempat tafsir ya. Fahasaro fanada, nida menyeru. Acan ya, nidanya menyeru. Lalu menyeru. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, sesungguhnya aku, bahwasanya aku, ya rabbukumul a'la, Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Fa'ahodahullah, lalu Allah mengambilnya, masih menghukumnya. Ya, nakala sama dengan ikop ya, atau azab, hukuman. Nah, dengan azab, ya al-akhirah, di akhirat, wal ula itu awal dunia, ya dunia. Baik ya, nanti kita coba tafsiri ya. Nah, ayat sebelumnya, ayat ke-18 ke-9 tuh kan, Nabi Musa berseru kepada Nabi Musa dengan kalimat yang lembut. Maukah kamu, ya maukah aku tunjukkan kepadamu, ya kemana? Halaka ila antazaka, untuk agar kamu mensucikan. Maksudnya apa? Beriman gitu, bertobat gitu ya. Lalu menunjukkan kamu kepada kamu siapa Tuhan sebenarnya, Rabbika, penciptamu. Artinya kamu itu bukan Tuhan, pencipta, kamu itu bukan siapa-siapa. Ada yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Maksud tujuannya Nabi Musa berkata demikian kepada Firaun agar Firaun tuh sadar diri bahwa ada Tuhan yang maha segala-galanya. Ya. Tapi nyatanya bukannya dia beriman, malah responnya kebalikannya. Apa responnya? Ya sekarang responnya ya karena dia menolak, maka faro'ahul ayatal kubra. Tujuannya agar Fir'aun itu takut sebetulnya kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukannya takut. Makanya Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan arohu, apa fa'arahul ayatal kubra, memperlihatkannya pada Fir'aun ayatul kubra, tanda-tanda yang besar. Maksudnya mukjizat Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu seorang nabi, punya mukjizat ayatul kubra. Apa mukjizatnya? Tangannya bercahaya putih kan. Nah, tongkatnya ada. Sebelum itu ya kan Nabi Musa bukannya Fir'aun bukannya beriman, malah mengingkar. Maka Allah kirimkan dengan kutu, katak, gitu ya, bertubi-tubi itu. Pada saat dikirim kutu, bukannya sadar, malah menuduh Musa yang ngirim, yang berbuat sihir. Ya, maka dia minta kepada pengawalnya, rakyatnya, datangin ke Musa, dia bilang, suruh dia hentikan sihirnya. Nah, Nabi berdoa, Nabi Musa berdoa, bukan sihir, hilang kutunya, kodok. Tapi nggak beriman juga, dikirim katak, nggak beriman juga. Lucunya, anehnya, dia minta kepada Nabi Musa melalui rakyatnya, utusannya, agar berdoa untuk menghilangkan wabah-wabah yang dialami oleh Fir'aun. Nggak terima juga. Ya, bahkan lalu dikeluarkan tongkatnya nggak berubah juga, nggak beriman juga. Ya, tidak beriman juga. Malah responnya apa? Fakadzdzaba wa asa. Lalu dia betul-betul mendustakan, telah mendustakan dan telah durhaka. Bedanya apa dusta dengan durhaka? Artinya mendustakan Nabi Musa sebagai nabi, mendustakan semua ucapan-ucapan Nabi Musa, tidak diiyakan, dipungkiri.
didustakan, nggak percaya. Ya, dengan mukjizat-mukjizat yang ada dianggapnya sihir, mendustakan. Lalu aso durhaka, apa durhaka? Dia malah menantang. Dia bukannya beriman, malah menentang. Ini aso. Ya, barang siapa durhaka kepada Nabi, sama dia durhaka kepada Allah. Aso. Ya, menentang. Artinya apa? Nabi suruh begini, dia malah begitu. Itu namanya menentang. Aso, durhaka. Durhaka kepada orang tua ya begitu, melawan. Ya, melawan. Bukannya beriman malah nantang. Kenapa Fir'aun itu malah melawan, malah menantang? Karena dibisiki sama orang-orang sekitarnya. Haman, ya Korun, dan lain sebagainya. Dibisikin sehingga dia terpengaruh. Ya, kalau kamu beriman kepada Musa, ini bagaimana kekuasaan kamu? Musa di atas kamu tuh. Ya, maka akan jatuh kita. Kalau kamu jatuh, kita bagaimana nasib kami nih? Ya, apa tentara-tentaranya, si Korun atau si Haman, itu bagaimana nih? Kalau kamunya gak punya pengaruh lagi, bagaimana kita? Nasib kita mau dibawa kemana? Jadi ketakutan, makanya dibisiki Fir'aun agar menentang. Ya, apa namanya? Fakadzdzaba wa asa. Maka dari itu Bapak sekalian, pelajaran bisa kita ambil. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dengan perkataan lemah lembut. Ya, lalu mengajak kepada agar kenal Tuhannya, kenal Allah, kenal Rabb. Dakwah itu begitu. Harus dengan lemah lembut, ajak orang itu kepada Allah, bukan kepada kita, kepada golongan, bukan, ajak kepada Allah, supaya dia kenal Allah, kenal Tuhan, bukan kepada golongan, kepada kita, bukan. Sekarang kebanyakan ngajak kepada kita agar percaya kepada omongan kita, figuritas. Ya, dakwah itu ngajak orang untuk kenal Rabb-nya dengan cara yang santun, yang lemah lembut. Lalu yang ketiga, kalau mau dakwah itu seperti Nabi Musa, tunjukkan ayatul kubra. Kalau Nabi Musa dengan mukjizatnya, kalau kita bagaimana? Ada Al-Quran. Kalau dakwah itu pakai dalil. Harus siap dalil dengan data, jangan katanya. Kata guru saya, kata si Anu, pakai dalil. Kalau pendapat bisa dibantah, tapi kalau dalil nggak bisa dibantah. Ya, pakai dalil. Nabi Musa aja pakai mukjizat ditolak. Apalagi kita, kalau kita nggak dakwah nggak pakai dalil. Ya, jadi berdakwah itu siapkan dalil, siapkan argumennya, Quran, hadis. Terus yang lain, terus pendapat singkirkan dulu dah. Ya, Quran, hadis, Quran, sunnah. Ya. Jadi nggak boleh dakwah serampangan, nggak boleh sembarangan. Ya. Nah, lebih kuat mana tongkatnya Nabi Musa? Lebih hebat mana tongkatnya Nabi Musa dengan Quran? Al-Quran. Bukti Al-Quran sampai sekarang masih ada. Tongkatnya Nabi Musa sekarang nggak ada kekal, nah hebat. Ya, Al-Quran ini kata-kata Nabi, apabila Quran turun kepada gunung, maka gunung akan hancur. Dahsyatnya Quran. Ya, sampai sekarang masih terjaga. Maka kalau ini lebih hebat dari tongkat Nabi Musa, ya, kalau Nabi Musa menghadapi Fir'aun, kita kan bukan Fir'aun yang dihadapi. Harusnya bisa ya kita berdakwah ya. Harusnya bisa. Ya, harusnya bisa. Tapi tadi lagi-lagi kita berdakwah itu bukan tujuannya agar mereka ikut kita, enggak. Mereka kenal dengan Rabb. Ya, kenal dengan Rabb. Fakadzdzaba wa asa tsumma adbaro anil iman. Pasti gitu ya kalau di tafsir ya. Tsumma adbaro anil iman. Dia berpaling dari keimanan, artinya kufur, dia menolak. Jadi tidak beriman.
Dia malah kufur, menolak. Lalu yas'a, dan dia bersungguh-sungguh. Maksudnya apa bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh menunjukkan kekufurannya, penentangannya. Bersungguh-sungguh dalam penentangannya, bersungguh-sungguh dalam kekufurannya. Bersungguh-sungguh dia nggak percaya dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka dari itu fahasaro panada. Lalu mereka Nabi Fir'aun mengumpulkan. Siapa yang dikumpulkan? Tukang-tukang sihir. Siapa yang dikumpulkan? Para petinggi-petinggi mereka. Ya, ajudan-ajudannya dikumpulin. Kenapa? Karena mereka Fir'aun menganggap Nabi Musa tukang sihir. Tangannya putih bercahaya, tongkatnya dia kan semuanya pukul orang mati. Nggak punya sihir nih. Ya. Dianggapnya Nabi Musa kenapa? Punya jimat, Ustaz. Ya jimat. Dianggapnya Nabi Musa itu tukang sihir, maka tukang sihir hanya bisa dilawan dengan tukang sihir. Maka dia buka sayembara. Buka sayembara mengundang ahli-ahli. Bukan tukang sihir baru kemarin sore, bukan. Ahlinya ahli. Iya, core of the core gitu kan. Ya. Ahlinya ahli gitu ya. Jadi dikumpulin ahli-ahli tukang sihir. Artinya bukan tukang sihir kacangan gitu ya. Benar-benar tukang sihir yang ahlinya ahli. Dikumpulin menantang Nabi Musa untuk adu sihir. Karena Fir'aun menganggap Nabi Musa adalah tukang sihir. Akhirnya berkumpullah pada satu hari di hadapan para rakyat Mesir pada waktu itu. Ya, apa kata tukang? Ini ada di kita di surah Al-Hasr ya, Al-Hasr, surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf. Siapa dulu yang mulai? Aku dulu apa kamu dulu? Dan tukang sihir. Nah, ibu siapa? Udah kamu dulu. Lemparkan talinya. Tali-tali berubah menjadi ular. Nah, sihir itu, Pak. Sihir itu yang diserang adalah mata. Sihir itu yang diserang adalah mata. Makanya dibilang kena ain, kena mata. Nah, yang diserang adalah mata. Nah, orang-orang yang terkena sihir, dia akan melihat itu bukan tali tapi ular. Padahal itu tali. Ya, karena terkena sihir seolah-olah itu terlihat ular, padahal bukan ular. Tapi bagi orang-orang yang tidak terkena sihir, melihat itu tali, Pak, nggak ada perubahan sama sekali. Iya, tidak ada perubahan sama sekali. Dilemparkan tali-talinya berubah menjadi ular-ular kecil, kata orang-orang yang terkena sihir. Lalu pada saat Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dia berubah menjadi ular besar, ularnya beneran. Ya, baik baik tukang sihirnya, siapa yang hadir di situ yang melihat itu benar-benar mencoba menjadi seekor ular besar. Seperti untanya Nabi Soleh. Dipahat jadi batu, jadi untanya hidup, benar-benar hidup. Punya anak lagi. Bahkan bisa melahirkan, bisa beranak. Lahirnya sapi lagi. Ya. Karena ini kalau bukan mukjizat ya apalagi dong kalau mukjizat. Nah, para tukang sihir karena dia ahlinya ahli. Sihir. Dan ini bukan dia ahlinya sihir. Ahli core of the core. Dia tahu ini mah bukan sihir. Kalau sihir mah saya sudah hatam. Ini mah bukan sihir. Dengan seketika para ahli tukang sihir, dia langsung beriman kepada Musa alaihissalam. Semua ahli-ahli sihirnya beriman kepada Musa alaihissalam. Ini menandakan apa, Bapak sekalian? Untuk membuktikan keimanan, ya, kebenaran adanya Allah, kebenaran Quran, kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu banyak-banyak ayat. Iya, nggak perlu banyak-banyak bukti. Kalau kita berpikir saja,
mau berpikir saya terhadap diri kita saja. Ya ada Pak, jangan usah jauh-jauh dah. Lihat yang ada dalam diri kita. Pasti akan menambah keimanan. Kalau hatinya bersih, Pak. Melihat keluar, melihat alam, pasti menambah keimanan. Lihat ke atas, pasti menambah keimanan. Tidak mungkin ini terjadi kalau nggak ada yang ngatur. Siapa yang bisa mengatur sedemikian rupa? Kalau bukan yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang tidak beriman, mau dikasih bukti berapa banyak pun, Rabbukumul a'la, bukankah aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi? Dia Nabi Fir'aun mengeluarkan pernyataan di hadapan para tukang sihir sebelum beriman, sebelum mengadu kekuatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Bukan aku di Tuhanmu yang paling tinggi, mengaku Tuhan yang paling tinggi. Ini ciri-ciri kesombongan adalah apa? Dua, batul haq wa gomtunas, menolak kebenaran. Nabi Musa ditolak, ya, ayat-ayatnya ditolak, menolak kebenaran. Yang kedua, wa gomtunas, merendahkan orang lain. Akulah yang paling tinggi, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Ya, aku lebih baik, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada kamu. Ini sifat-sifat orang-orang sombong. Ya, siapa saja yang punya kesombongan walaupun sebesar zarrah tidak akan masuk surga. Kata Allah dalam hadis qudsinya, kesombongan itu adalah jubahku. Siapa saja yang memakai jubahku, aku lemparkan ke dalam neraka. Ya. Bukankah Tuhanmu yang maha tinggi, yang paling tinggi? Ya. Fa'ahodahullah, lalu Allah mengambilnya. Maksud mengambil apa? Menghukumnya, mengazabnya, menyiksanya. Di mana? Dengan apa? Nakalan. Nakal itu azab, ya, atau ikob. Ya, azab al-akhirah, azab di akhirat, wal ula, dan di awal, maksudnya di dunia. Ini kalimatnya kalau susunan bahasa Arab ini agak kebalik. Harusnya kan azab, kalimatnya kan begitu kan? Dulu, ya. Nah, ya, nakalal ula wal akhirah, seperti surat apa? Wadduha kan? Iya. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Gitu kan? Apa namanya? Dunia dulu baru akhirat. Kenapa? Akhirat masih belakangan. Tapi ini Allah majukan, Pak. Saya mau tanya, azab akhirat dengan azab dunia lebih keras mana? Akhirat. Nah itu ada pesan di sini. Allah majukan dulu azab akhirat agar timbul rasa takut. Azab akhirat nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dibandingkan dengan azab dunia. Artinya kalau azab akhir dikedepankan, kamu takut nggak? Kalau kamu takut, maka azab dunia selamat. Ini pelajaran bisa kita ambil adalah Pak. Kalau kita ya mengenalkan anak-anak kepada tauhid, maka beritahu anak kita dengan siksa yang paling besar dulu. Ya, kalau dia takut siksa yang paling besar, maka yang kecil nggak akan dilakukan, Pak. Ya, yang besar dulu gitu. Supaya dia menggambarkan. Kenapa? Contohnya gimana tuh? Iya, artinya gini, kalau anak kita melakukan kesalahan, katakan nggak sholat gitu kan. Kalau kita bilang azab, kalau orang nggak sholat, maka contoh azab dunia, kamu nggak ada rezekinya banyak tapi nggak berkah. Dia senang nggak dapat rezeki banyak? Senang dapat rezeki banyak. Dia nggak ada rasa takutnya. Berkah nggak berkah urusan nanti gitu kan. Tapi kalau azab akhir didahulukan dulu. Kalau meninggalkan sholat satu saja dengan sengaja, satu waktu saja, tempat kamu neraka. Kamu tahu nggak neraka panasnya kayak apa? 69 kali api dunia. Kalau pakai pengen api dunia paling besar ya. Nah azab neraka itu, api neraka itu 69 kalinya. Kalau kamu coba itu pakai kompor, api kompor, bakar tangannya.
Itu kalau meninggalkan sholat. Nah, kira-kira ada ketakutan nggak, Pak? Seharusnya takut ya. Kalau ada ketakutan, maka dia nggak berani mengajarkan yang kecil-kecil, nggak berani. Ya, ya contohnya yang lain gitu kan. Kita ngasih punch dan reward kepada anak kita. Pada saat melakukan kesalahan, kita kasih kesepakatan dulu. Kalau kamu melakukan kesalahan ini, dosanya begini. Sanksi dari Abi begini. Ya. Kasih yang berat sekalian. Supaya dia gak berpikir ada kesalahan yang kecil. Kasih sanksi yang berat sekalian. Dan komitmen. Ya, tapi kalau dia melakukan suatu kebaikan, amal soleh yang meningkat, katakan hafalannya bertambah hafalannya. Jangan sungkan kasih reward. Ya, biar apa? Gak masalah. Biar dia semangat aja ini. Ya, punch and reward. Nah, Allah mengedepankan azab akhirat di awal agar Fir'aun itu takut. Termasuk kita yang baca takut dengan azab akhirat. Ya, itu model penting. Model penting karena apa? Kebanyakan orang melakukan perbuatan dosa saat ini karena nggak takut adanya akhirat, nggak peduli, nggak percaya di akhirat. Ada siksa akhirat, nggak percaya. Mereka meyakini kalau sudah mati selesai. Maka yang sekarang kaya, makin menjadi-jadi, makin menggila-gila. Kenapa? Hidup sekarang ini baginya. Cuma sekarang itu gak ada lagi. Maka nikmati saja. Puas-puasin. Dia nggak yakin ada hari akhir, ada hari pembalasan. Ya. Padahal kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, buktinya ada hari pembalasan, adanya hari akhir. Karena apa? Orang-orang yang lemah sekarang di dunia ini, dia tidak bisa membela dirinya kan kalau berurusan dengan orang-orang kaya, orang-orang pembesar. Orang-orang lemah tertindas. Kalau nggak ada negeri akhirat, kalau nggak ada hari pembalasan, kan tidak adil bagi orang-orang yang lemah tadi. Dia nggak bisa membalas, karena nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Ya, buktinya ada hari akhirat untuk itu, untuk ada pembalasan bagi orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget nih pertanyaannya. Silakan. Sebelum masuk ke pertanyaan tuh, Ustaz, saya mau konfirmasi dulu, itu berarti kejadian wabah, katak, belalang, darah, itu kejadiannya sebelum ayat 20 ya, Ustaz ya? Iya. Itu di surat An, Pak. Iya. Oh, ya, yang lain. Saya mikirnya ini pertama kali head to head nih Firaun sama Nabi Musa nih. Setelah masuk Islamnya para ahli sihir, setelah itu kejadian wabah-wabah. Ternyata wabah-wabah duluan ya. Berarti tanda-tanda itu datang duluan itu ya. Iya, betul. Tanda-tanda datang duluan masih nggak mau juga, akhirnya Allah nyuruh Nabi Musa udah head to head deh, datangin aja gitu ya. Iya. Masih nggak mau juga. Bukan, Nabi Musa ditantang, Pak. Karena setelah ada wabah, penyakit, kutu dan lain sebagainya, kan Fir'aun menganggap itu sihir. Ya, makanya ada datang sekali ada sihir. Karena kan puncaknya dikumpulin. Sebelum Nabi Musa itu kan kabur nih ke daerah Madian ya Ustaz ya, nikah sama anak Nabi Syuaib tuh. Balik lagi karena waktu balik lagi kan dia dapat mukjizat dari Allah di Bukit Tursina ya Ustaz ya. Dua mukjizat itu. Nah, saya pikir habis dari itu langsung ke nemuin. Enggak, ini kan dipangkas ceritanya yang penting-pentingnya dimuat di sini. Kita lebih dekat ada surat Al-Hasr, ada surat 36 ya. 30-an lah, Al-Hasr ya. Al-Hasr. Terus surat Al-A'raf juga ada, Al-Baqarah juga ada. Oke. Kita masuk ke pertanyaan nih Ustaz. Ya. Boleh berarti ya kita ngasih reward ya ke anak kita ini. Saya nggak ria. Anak saya
saya pikir saya masukkan sekolah dia di tempat yang bagus, dia melakukan lomba ini lomba itulah gitu, terus dia bikin prestasi lah di kelasnya. Saya diemin aja sampai suatu ketika dia nggak enak ngomong sama ibunya, terus ngomong sama abatinya, minta hadiah ternyata dia, walaupun hadiahnya nggak banyak-banyak gitu. Sampai akhirnya dia, Bi, kan ini sampai SMA, berarti dia itu SMA berarti kurang lebih 2 tahun lagi nih. Di sekolahnya targetnya juz 30 nih. 30 juz gitu. Nah, dia kan dari SMP 15, nanti SMA 15 lagi. Terus dia challenge, nantang saya nih, Bi, kalau misalnya juz 30, nama anak saya Wildan dikasih apa? Dia bilang gitu. Saya bilang, kamu maunya apa? Asal buat pendidikan gitu. Disebutlah dia apa namanya, hadiahnya gitu ya kan. Si ibunya tadinya bilang, oh jangan seperti itulah gitu. Jangan, nggak apa-apa, saya bilang. Kalau dia hafal juz 30, itu kita dapat mahkota dari Allah masalahnya itu. Kita support aja gitu apa yang dia mau. Dan akhirnya emang dia ngebut, Ustaz. Maksudnya dia jadi semangat gitu untuk belajarnya, untuk ngapa. Itu seperti itu nggak apa-apa ya, Ustaz ya? Nggak apa-apa, cuma dikasih pemahaman, Pak. Gimana? Jadi dikasih pemahaman, reward itu adalah apa ya? Cara beribadah orang-orang yang standar. Yang apa, Ustaz? Yang standar, Yang yang standar. paling dasar, Oke. yang paling bawah, yang paling rendah. Ya, kamu harus tingkatin lagi. Artinya kalau kamu menghafal sekian juz satu Quran, kata menghafal, tujuan yang reward rendah sekali, rendah sekali. Kasih pemahaman, tapi nanti pelan-pelan bertahap ya. Kalau kira-kira udah sudah berpikir, baru kasih. Ya, kenapa? Kebanyakan masyarakat sekarang ini, kalau beribadah tanya, ini pahalanya berapa? Pahalanya apa? Pahala. Seperti pedagang. Kenapa tadi? Udah dibiasakan sejak kecil. Ya kalau disuruh dapat upah. Kalau begini dapat sekian. Terbawa. Tanpa adanya pendidikan, pemberitahuan. Ya. Dipukul rata, umur berapa saja, kalau dia melakukan kebaikan ada reward. Kesalahan dikasih hukuman. Saya jadi terbiasa jadi. Tanpa adanya informasi yang dia dapat. Itu rendah sekali. Sudah sewajarnya orang berbuat kan dapat hasil. Tapi kalau hasil dari kita, dari manusia, ya rendah sekali. Diajarkan mereka lebih tingkatkan lagi. Kamu tuh menghafal, bukan sekedar menghafal ya. Ya, apa tujuan kamu bukan sekedar reward, tapi apa? Tekan bentuk kamu apa? Karena Pak, kamu butuh itu. Karena Pak, dengan Al-Quran dia bisa menjaga, kan? Al-Quran kan bisa menjaga dirinya. Jadi kamu apa namanya? Dengan kamu hafal Quran, syukur-syukur paham Quran, maka Al-Quran ini menjadi syafaat buat kamu. Kan gitu kan? Nah, naikin lagi supaya kamu menghafal Qurannya, mempelajari Qurannya. Apa tanda rasa syukur kamu kepada Allah? Kenapa? Kamu dilahirkan dari sosok orang tua yang mukmin. Kau belajar untuk memperdalam, untuk mengenal, untuk mengetahui lagi pulang. Tapi nggak apa-apa, langkah awal itu reward, langkah awal nggak masalah. Sama adanya juga begitu. Saya kasih reward. Ya alhamdulillah masih full puasanya 30 hari ya kemarin, masih sebulan gitu ya. Saya agak kaget juga ya karena tanda kutip berapa tahun makan gitu. Tapi pas lagi Ramadan berapa tahun? Dia puasa dari umur belum sekolah waktu itu dia. 5 berapa tahun mungkin ya. 5 tahunan. Bagus Pak. Anak saya sudah ajarin puasa dari umur segitu Pak. Dari mulai setengah hari, lawan 1 hari. Kamu sih kasih reward. Bahkan rewardnya di akhir. Terkadang dia Pas tebak. Kalau ibu ya maklum apa juga ibu ya. Kalau nggak kuat udah buka aja gitu ya. Anaknya enggak mau mau
lanjutin nih bilang gitu. Nah salah satunya memang ada reward gitu di situ. Jadi dia terpacu lah gitu ya. Tapi saya Gak mikirnya apa-apa, Pak. Itu langkah, habit langkah ya, awal. kebiasaan gitu ya kan. Biasa. Tapi di tadi supaya nggak ada kesitunya diimbangi dengan informasi. Tapi informasi yang kita berikan sesuai dengan kadar usianya, Iya 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 iya. Iya benar. kadar pemahamannya. Berapa lama lagi nih Ustadz nih? Udah Isa kayaknya nih. Ya mau berapa lagi, Pak? Satu lagi deh. Saya mau curhat kalau yang Ya. kemarin makanya saya itu detil banget pertanyaan tentang walaupun memang saya baca sih emang pelajarannya nanti setelahnya nih Ustaz. Cuman saya penasaran karena saya ingin melakukan amal perbuatannya gitu Ustaz. Jadi rada-rada awkward tuh kalau anak sekarang bilang rada-rada aneh nih Ustaz nih. Masalah itu tadi Ustaz, masalah sholat safar. Kan di level pertama jamaah kosor. Lalu kosor-kosor, lalu jamaah. Ini sekarang saya lohor asari saya jamak. Tapi masa tengah kayaknya kok aneh ya. Rada-rada tapi Asing. karena kemarin saya detil banget kan nanya sama Ustaz sampai ada hadis dari Anas ya Ustaz bahwa ruksa itu diambil sampai Ustaz tuh bilang kalau dikasih baju kalau nggak dipakai yang punya yang ngasih jadinya nggak suka gimana Allah gitu ya. Makanya saya tetapin hati ini kan ruksoh ya. Ini fasilitas itu yang pertama Ustaz. Yang kedua nih sholat duha nih Ustaz nih. Kan kita waktu itu ya walaupun di channelnya kita belum membahas tentang duha tapi waktu saya belajar sama sebelumnya kan duha itu kan maksimal yang terkuat hadisnya 8 rakaat nih Ustaz. Setiap hari itu saya 8 rakaat kan saya usahain gitu benar-benar enggak dia. Tapi pas dapat ilmu tentang safar ini kan kalau yang sholatnya pagi udah nggak perlu lagi ya. Cuman saya supaya takutnya jadinya saya malas gitu Ustaz. Nanti pas lagi di mukim jadinya malas nih. Jadi saya lakuin Ya. ini salah kan nih Ustaz nih salah tuh saya nih. Supaya nggak kemalas. Iya. Kan udah terbiasa. Iya, gimana ya? Jadi yang sudah biasa yang biasa sudah dikerjakan, ya kalau memang bisa dikerjakan kerjakan Pak. Duha boleh. Tapi kan di safar jarang duha kan. Iya 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 iya. Ya, apa bukan berarti melarang kan. Bunyinya Aisyah mengerjakan Iya, dengan iya, tetap kan. Saya baca juga itu masalahnya. Gitu. Nah, antum nggak apa-apa ngerjakan duha di waktu safar nggak masalah. Kalau memang ada waktunya, emang sempat nggak masalah. Iya, iya. Jadi poinnya begini ya, apa kaidahnya begini. Ibadah yang sunnah itu, ya apapun ibadah sunnah tersebut, mau sholat, mau puasa, mau apa ya, mau sedekah gitu kan, adalah ibadah yang diusahakan dikerjakan. Diusahakan dikerjakan. Iya. Kalau nggak bisa, mau diapain? Iya iya iya. Ya kan, bukan sunnah ini nggak apa-apa. Jangan begitu, pemahaman yang salah tuh kalau gitu ya. Iya, iya. Sunnah ini gitu kan. Nah, adapun yang tadi yang syafar, yang rawatib kesana hubungan karena nempel dengan sholat fardu, Betul. karena nempel gitu kan. Maka sholat malam tetap bangun, sholat Ya. malam tetap bangun, duha kalau bisa kerjain duanya kalau tidak Ya. mengganggu, kalau memang libur sempat ya, kalau hari kerjakan. kerja oke lah. Betul. Ya, ya mungkin itu aja dulu deh. Kalau nanya banyak. Kita aja dulu. Baik. Saya. Syukur khair Ustaz nih ilmu-ilmunya. Afwan, Buat ya. teman-teman juga alhamdulillah kalau misalnya kalian mendapatkan manfaat dari kajian kita kali ini. Insya Allah kita bahas lagi di waktu dan kesempatan yang akan datang. Dan semoga kita sehat dan dipanjangkan umurnya. Syukur jazakallahu Ustaz. Ya alhamdulillah jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa kullu haqqin rabbikum fa man safa yu'min wa man safa yaqur. Semua yang benar datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan semua ada masa berlakunya, semua ada expired date-nya. Dan kulman aliyafan semua akan binasa, sabda Rasul kita, umur umat itu tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, dan insya Allah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan
dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wa akhiru astaghfiruka da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Afwan wa iyaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin Ustaz. لا إله